Nah, Bapak Ibu sekalian, tujuan dari kegiatan destinasi pada siang hari ini yang pertama ada menyebarkan pemahaman budaya positif kepada seluruh warga sekolah. Jadi dari kegiatan sore hari ini saya ingin berusaha menyebarkan pemahaman budaya positif kepada seluruh warga sekolah, khususnya yang bisa jadi satu. Kemudian yang kedua, saya akan berusaha mengajak warga sekolah untuk bersama-sama dapat menerapkan budaya positif. Jadi salah satu motivasi saya untuk mengikuti kegiatan guru penggerak ini selain untuk mengembangkan kompetensi dalam diri saya pun juga ingin memberikan pengetahuan baru apa yang sudah saya dapatkan dari pembelajaran saya kepada rekan-rekan saya di sekolah. Kemudian yang ketiga, dari tujuan diseminasi ini yang ketiga yaitu sebagai pemenuhan kegiatan aksi nyata pada modul 1.4. Jadi kegiatan diseminasi ini merupakan atau urutan yang harus saya lakukan sebagai upaya wujud aksi nyata dari pembelajaran di modul 1.4 mengenai budaya positif. Thanks. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada sore hari ini di sini saya akan menjelaskan tentang konsep inti dari budaya positif itu seperti apa. Nah, budaya Bapak Ibu bisa kita lihat bersama. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang konsep inti dari budaya positif ada 8. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas, dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Nah, inilah nanti yang akan kita bahas bersama. Nah, yang pertama Bapak Ibu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, dengan paradigma baru ini Bapak Ibu, pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dari pembelajaran berdiferensiasi ini sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk menjadikan profil pelajar Pancasila. Jadi yang kita pelajari saat ini nanti muaranya kita menyediakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan apa yang dibutuhkan peserta didik. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar anak-anak itu bisa menjadi profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Nah, yang kedua, di sini saya juga akan membahas tentang disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, yang dimaksud dengan disiplin positif di sini adalah ketika seorang siswa dapat melakukan segala sesuatu tanpa mengharapkan imbalan atau tanpa rasa takut yang ada dalam dirinya, tetapi atas dasar dalam dirinya sendiri apa sih yang akan saya dapatkan ketika saya melakukan hal ini. Nah, itulah yang dinamakan dengan disiplin positif. Ketika siswa mampu memiliki kesadaran, ada motivasi dalam dirinya untuk melakukan suatu kebaikan, untuk melakukan hal baik semata-mata hanya untuk dirinya, bukan karena takut orang lain, bukan karena ingin mendapatkan sesuatu. Nah, yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan di sini merupakan nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai positif. Apa sih yang akan kita ambil? Nah, nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun kata belakang. Nah, di sini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan di sini yang saya tampilkan di sini ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama mengacu pada P3 atau yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Tentu saja ini sudah bukan hal yang asing bagi kita semua yang sudah mengimplementasikan dari kurikulum Merdeka Belajar. Dari profil pelajar Pancasila ini sendiri ada beberapa dimensi Bapak Ibu yang harusnya kita dapat tampilkan dalam penerapan nilai-nilai kebajikan. Yang pertama ada beriman dan bertakwa, kemudian berakhlak mulia, berkesinambungan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan berkembang. Nah, selain dari profil pelajar Pancasila, kita juga tidak boleh melupakan yang namanya program pendidikan dasar. Nah, program pendidikan dasar ini seperti apa? Seperti hal-hal yang sederhana yang biasanya kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan anak-anak mampu bertoleransi, kemudian rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan
akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka akan membuat dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi ketika anak melakukan sesuatu itu pasti mereka itu dilatar belakangi dari kebutuhan dasar yang akan mereka ingin penuhi dalam hidupnya. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui sekalian, di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak itu juga sama Bapak Ibu seperti ini. Tidak hanya orang dewasa ya yang di sini mempunyai kebutuhan dasar. Untuk itulah kita dalam menyelenggarakan proses pendidikan paling tidak kita perhatikan hal ini dulu supaya kita mampu menyediakan atau memberikan fasilitas terhadap anak didik kita di kelas maupun di sekolah. Ada juga penguasaan, kemudian berbahasa dan juga rasa kesenangan. Jadi ketika kita menyelenggarakan proses pembelajaran, anak itu tidak terkungkung, anak itu tidak terlalu kita tekan untuk bagaimana dia menjadi sesuai apa yang kita inginkan. Tetapi kita juga harus memperhatikan bahwa pada dasarnya manusia memiliki kebutuhan yang harus kita penuhi. Nah, apa yang terjadi ketika kebutuhan itu tidak terpenuhi? Nah, itulah yang menyebabkan di dalam kelas kita, di dalam sekolah kita itu terjadi sebuah permasalahan. Yang keempat, yang kelima, motivasi perilaku manusia. Nah, ini berhubungan dengan yang sudah saya jelaskan di awal tadi Bapak Ibu, bahwa seorang melakukan sesuatu itu pasti ada yang namanya motivasi. Nah, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di dalam kegiatan ini Bapak Ibu, motivasi yang harus dijelaskan itu ada 2, ada motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik. Ketika motivasi intrinsik anak itu dapat berkembang dengan baik ketika mengatur peraturan, maka sangat memungkinkan bahwa kegiatan pembelajaran kita itu dapat menjadi lebih baik. Sedangkan untuk motivasi ekstrinsik itu adalah dukungan yang dapat diberikan oleh orang-orang di sekitarnya dan juga yang pertama adalah guru dan lingkungan di sekolahnya. Nah, di sini Bapak Ibu, saya juga akan menjelaskan tentang 6 posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru di sini itu ada 5 dalam menangani sebuah permasalahan. Posisi kontrol guru itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah mendukung, yang kedua sebagai membuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat memantau, yang kelima manajer. Kira-kira dari Bapak Ibu guru sekalian yang ada di sini, dari kelima posisi kontrol guru ini yang lebih dominan ke Bapak Ibu saat ini yang mana? Bagaimana? Kalau sejauh ini kita sharing aja Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ini kira-kira yang lebih dominan kepada diri kita saat ini seperti yang apa? Kalau saya Bapak Ibu terus terang ya, saya sebagai seorang guru saat ini saya tidak masih merasa bersalah. Posisi saya saat ini masih berada di posisi nomor 1 Bapak Ibu, masih berada di posisi penghukum. Nah, setelah saya mengikuti pendidikan program guru penggerak ini, akhirnya saya pun merasa tersadar dan saya pun merasa tergerak untuk berusaha memperbaiki diri saya, untuk berusaha mencari posisi terbaik dalam menangani permasalahan yang terjadi pada peserta didik. Nah, dari 5 posisi ini tadi Bapak Ibu, kita memang sangat membutuhkan peran kelimanya. Akan tetapi alangkah lebih baik jika kita mampu memaksimalkan peran kita sebagai posisi yang kelima, sebagai manajer. Nah, setelah kita mengetahui tentang posisi kontrol guru, di sini kita juga dapat menampilkan atau membuat yang namanya keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas ini tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya anak-anak itu dapat mematuhi segala sesuatu, dapat melaksanakan apa yang mereka butuhkan itu tanpa adanya merasa sebuah aturan yang berlaku, tetapi berdasarkan apa? Berdasarkan dalam dirinya, berdasarkan apa yang setelah mereka yakini. Jadi di sini keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Implementasi keyakinan kelas dilakukan kami bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih digunakan untuk melakukan tindakan kebaikan atau kedisiplinan. Nah, ini loh Bapak, kenapa sih kok kita itu membutuhkan yang namanya keyakinan kelas? Supaya apa? Supaya kita itu tidak terus berlarut-larut untuk mengingatkan ke anak-anak bahwasanya ini loh kalau kamu ini loh kamu dapat ini. Tapi ketika mereka sudah paham yang namanya keyakinan kelas, Bapak Ibu guru harus yakin kalau mereka sudah tertanam dalam dirinya, oh iya, saya
membuat yang namanya keyakinan kelas. Pasti mereka akan secara dengan sendirinya, aku nggak boleh seperti ini, saya nggak boleh seperti ini karena saya sudah menyusun kesepakatan, menyusun yang namanya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini dibuat oleh siapa Bapak Ibu? Dibuat oleh guru bersama dengan peserta didik. Jadi guru tidak hanya seenaknya menulis aturan yang disebut misalkan dilarang ini, tidak boleh ini, itu hanya sepihak dari searah kita sendiri. Tetapi melalui keyakinan kelas kita memberikan wadah kepada peserta didik untuk mengungkapkan pendapatnya. Kelas impian yang seperti apa yang mereka inginkan, kelas impian seperti apa yang mereka dambakan untuk bisa merasakan kenyamanan ketika belajar di kelas. Nah, ketika sudah terbentuk yang namanya keyakinan kelas, ketika anak-anak sudah melakukan sesuatu, mereka pun akan mampu untuk berintrospeksi diri. Oh iya, tadi saya sudah melakukan ini. Keyakinan kelas mana yang belum saya pahami? Keyakinan kelas mana yang belum saya yakini? Bukan mereka berpikir, aku sudah melakukan ini, berarti aku nanti dihukum apa ya sama guru? Tidak seperti itu. Tapi anak-anak sudah meyakini, mampu merefleksi kesalahan yang ada pada dirinya berdasarkan keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati. Nah, ini Bapak Ibu, dalam penyusunan langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas, saya di sini yakin Bapak Ibu bahwasanya di kelas Bapak Ibu semuanya sudah ada yang namanya keyakinan kelas. Hanya saja mungkin bukunya yang masih berbeda, yang tentunya masih aturan kelas nih Bapak Ibu. Iya, cara kerja kelas nih, betul. Nah, dari pembelajaran kita pada sore hari ini, saya berharap mungkin di sini rekan-rekan dapat bersama-sama untuk menerapkan yang namanya keyakinan kelas ini dibentuk bersama strategi di kelas. Yang pertama Bapak Ibu dapat lakukan adalah satu, berdiskusi mengumpulkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati waktu kelas. Jadi pertama Bapak Ibu memang tidak bisa kalau kita langsung membuat yang namanya keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu memberikan kesempatan dulu kepada anak-anak untuk memberikan sumbang idenya. Anak-anak kira-kira kelas ini apa sih yang kalian inginkan? Apa saja sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan di kelas ini? Jadi sama Bapak Ibu, penyusunan keyakinan kelas ini berangkatnya dari aturan kelas, dari hal-hal yang sifatnya aturan. Kemudian mengubah peraturan-peraturan kelas menjadi kalimat lebih positif. Nah, kalimatnya itu bisa menjadi lebih positif. Kalau dulu di peraturan kelas misalnya bunyinya dilarang makan terlambat, tidak boleh membuat keributan di kelas. Nah, dari kata-kata ini nanti Bapak Ibu bisa bersama-sama menganalisis dengan anak-anak untuk mengubah menjadi kalimat positif. Misalkan untuk diyakini tidak boleh datang terlambat, misalkan diganti dengan anak-anak datang tepat waktu. Misalkan seperti itu, tidak boleh membuat keributan saat guru menjelaskan. Ubah menjadi kalimat positif, tertib dan menyimak penjelasan guru kita belajar, misalkan seperti itu. Jadi sehingga dengan adanya kalimat positif ini, anak-anak pun tidak merasa tertekan ketika melakukan yang namanya keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga, menyajikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kewajiban atau keyakinan kelas. Jadi dalam setiap kalimat yang berbunyi dari keyakinan kelas itu sendiri pasti ada nilai-nilai kewajiban yang ada di dalamnya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, boleh mengacu pada profil belajar Pancasila, boleh pada kemampuan dasar itu tadi, dan juga pada life skill. Kemudian yang ketiga, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Nah, di sini anak-anak juga harus diberikan gambaran, diberikan pemaparan yang sangat jelas sebelum peraturan ini benar-benar disepakati. Selanjutnya, berdiskusi mengenai seluruh peran warga sekolah. Nah, berdiskusi di sini itu seperti apa? Kalau misalkan anak-anak tidak melakukan keyakinan kelas, apa saja yang akan mereka alami, apa saja yang akan mereka dapatkan. Kemudian, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, jadi keyakinan kelas itu tidak serta-merta Bapak Ibu harus selamanya modelnya seperti itu, tidak Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengkaji berulang-ulang. Misalkan katakanlah di semester 1 ini ada keyakinan kelas yang berbunyi seperti ini. Ternyata pada waktu berikutnya, pada hari berikutnya, Bapak Ibu perlu menambahkan sesuatu, tidak bermasalah. Itu bisa dilakukan. Nah, dari keyakinan kelas itu tadi Bapak Ibu, apabila di kelas Bapak Ibu masih ada permasalahan-permasalahan yang timbul, Bapak Ibu dapat memberikan solusi melalui yang namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi di sini seperti apa? Segitiga restitusi di sini merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru kepada peserta didik untuk mengatasi sebuah permasalahan yang terjadi agar dapat menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, jadi segitiga restitusi di sini kita jalankan ketika anak-anak pun sudah merasa
melalui pendidikan restitusi. Saya yakin Bapak Ibu, meskipun sedemikian rupa yang namanya keyakinan kita bentuk, yang namanya anak-anak pasti akan ada sebuah permasalahan. Nah, dari situlah kita mengumpulkan yang namanya pendidikan restitusi. Melalui dialog bersama, kita menanyakan kepada anak-anak apa yang mereka butuhkan, kebutuhan dasar mana yang tidak terpenuhi, sehingga pun mereka melanggar yang namanya pendidikan restitusi. Lanjut Kak. Nah, sini Bapak Ibu, secara singkat di sini saya menjelaskan tentang tahap pelaksanaan pendidikan restitusi. Ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi ketika anak-anak melakukan sebuah kesalahan, Bapak Ibu tidak langsung membicas anak-anak, ini kamu salah, kamu harus dihukum, kamu tidak benar melakukan hal ini. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Kita menjalin komunikasi yang baik pada anak-anak, tidak langsung menyalahkan peserta didik. Jadi kita memberikan pandangan kepada mereka berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita memberikan membuka pikiran mereka bahwa misalnya ketika kesalahan yang kamu lakukan itu loh, bisa kamu ambil hikmahnya, bisa kamu petik hikmah dari kesalahan yang kamu lakukan ini, kamu dapatnya seperti apa. Kemudian setelah itu validasi tindakan yang salah, menanyakan alasan. Nah ini betul Bapak Ibu, ini sangat penting. Biasanya kan kita karena sudah sama-sama emosi, anak-anak bermasalah, kita nggak mau tahu sudah alasannya apa, pokoknya kamu salah ya salah, gitu kan ya. Jadi di sini Bapak Ibu, pada tahapan pendidikan restitusi ini kita dibutuhkan yang namanya validasi tindakan yang salah, berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Siapa tahu peserta didik Bapak Ibu semua melakukan kesalahan itu ada juga orang atau sama dari Bapak Ibu guru, karena mereka tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan yang harusnya mereka dapatkan. Sehingga melalui pendidikan restitusi ini guru juga dapat berefleksi bagaimana seharusnya guru dapat berperan dalam menangani permasalahan yang terjadi. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan dari kesalahan peserta didik memperbaiki kesalahan. Nah di sini kita kembalikan lagi yang namanya ke keyakinan kelas. Ketika mereka sudah melakukan sebuah kesalahan, kita ulas kembali keyakinan kelas apa yang sudah tidak diyakini. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya seseorang memotivasi secara intrinsik bagaimana motivasi dalam dirinya untuk memperbaiki sebuah kesalahan tersebut. Nah, ini Bapak Ibu ya, tawaran dari segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi Bapak Ibu ya, bukan segitiga biru deh. Nah, seperti ini Bapak Ibu dari segitiga restitusi. Ini panjenengan semua bisa membangun komunikasi yang baik dan tadi bisa diawali dengan kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Panjenengan harus bisa mengorek dulu bagaimana sih sampai kejadian ini kok bisa, harus tahu berusaha dalam permasalahan apa yang mereka rasakan, kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi sehingga mereka melakukan kesalahan tersebut. Nah, dari kesalahan tersebut kita sudah menyebutkan alasannya, kita sudah menyebutkan kebutuhan yang sebetulnya ia ingin dapatkan dari kesalahan tersebut. Panjenengan dapat mengatakan ke anak-anak, anak-anak kamu seharusnya begini, tapi panjenengan tidak langsung memberikan solusi, tapi membuka pola pikir anak-anak untuk bisa menjadi orang-orang yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ketika terjadi permasalahan, mereka harus mandiri. Mandiri dalam hal apa? Mandiri dalam menyelesaikan, mandiri dalam menemukan solusi. Kemudian bertanggung jawab. Ketika melakukan kesalahan, anak-anak juga dapat bertanggung jawab. Sehingga fungsi di sini guru sebagai manajer, sebagai fasilitator yang dapat mengarahkan anak-anak dalam mengatasi permasalahan yang terjadi. Nah, itu tadi Bapak Ibu pemaparan saya terkait budaya positif. Terima kasih atas perhatiannya. Saya berharap dengan kegiatan ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi kita semua, untuk dapat diberikan kepada anak-anak sehingga kita dapat mewujudkan impian kelas kita sesuai dengan budaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, baiklah anak-anak, pada pagi hari ini Bu Guru ingin mengajak anak-anak untuk menyusun yang namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini apa sih anak-anak? Ada yang tahu nggak keyakinan kelas itu apa?
Keyakinan kelas ini adalah hal-hal baik yang harus kita yakini untuk dapat diterapkan di kelas kita. Nah, sebelum kita mulai membuat yang namanya keyakinan kelas, kira-kira apa saja sih aturan kelas yang harus kita buat sebelum kita menyusun yang namanya keyakinan kelas? Guru tulis dulu ya. Harus ada peraturan apa saja. Ayo coba yang bisa angkat tangan. Oh ya, dari Naura dulu. Yang keras ya Naura ya. Tidak boleh berkata kotor, Bu. Berbicaranya yang baik-baik. Oke, tidak boleh berkata kotor, berbicaranya yang baik-baik. Bu Guru tulis dulu ya. Ini aturan kelas dari Naura. Ya. Tidak boleh. Tidak boleh apa tadi Naura? Dilarang mengejek teman yang berbeda. Bagus sekali Fatir. Tulis ya. Dilarang mengejek teman yang berbeda. Maksudnya ini apa ya? Teman yang berbeda. Yang berbeda. Oke. Ada lagi? Oh, ada lagi siapa ya? Oh, dari Nadifa dulu ya. Dari Nadifa. Apa Nadifa? Oke, dilarang bermain sebelum belajarnya selesai. Oke, boleh dicatat dulu. Dilarang bermain sebelum belajarnya selesai. Dilarang membuat keributan di kelas. Boleh. Tulis lagi. Dilarang membuat keributan di kelas. Oke. Lanjut, silakan siapa lagi ya? Kurang satu ya. Dari junior ya mungkin ya. Oke, junior. Tidak boleh memukul teman. Oh, tidak boleh mukul teman. Tidak boleh mukul teman. Jadi anak-anak, ini ya kita sepakati sementara ini kita buat 5 aturan kelas ini. Ya, setuju ya? Kita buat dulu dari 5 aturan kelas ini. Coba sekarang dibacakan sekali lagi oleh Naura. Baca yang nomor 1 Naura. Tidak boleh berkata kotor. Oke, nomor 1 aturan yang pertama sudah kita buat bersama-sama. Tidak boleh berkata kotor. Yang kedua dibacakan oleh Fatir. Coba Fatir bacain keras. Boleh mengejek teman yang berbeda. Oke, dilarang mengejek teman yang berbeda. Yang ketiga coba dibacakan oleh Sakit. Yang nomor 3. Dilarang bermain sebelum belajarnya selesai. Oke, dilarang bermain sebelum belajarnya selesai. Yang keempat dibacakan junior. Dilarang membuat keributan kelas. Oke, dilarang membuat keributan di kelas. Yang kelima,
dibacakan oleh Najwa. Tidak berhubungan dengan Oke, bagus. Terima kasih anak-anak sudah membantu membacakan. Nah, ini anak-anak yang dinamakan aturan kelas. Yang dinamakan aturan kelas. Nah, dari aturan kelas ini nanti, mari kita ubah bersama-sama menjadi yang namanya keyakinan kelas. Sehingga yang di sini bunyinya dilarang, tidak boleh ini bisa menjadi suatu keyakinan, menjadi kalimat yang lebih baik untuk dapat kita laksanakan. Mari yuk bersama-sama bantu guru untuk mengubah kalimat ini menjadi kalimat yang positif, sehingga nanti dapat kita yakini bersama-sama untuk dapat kita lakukan sehingga menjadi yang namanya keyakinan kelas. Setuju? Oke. Di sini ada yang pertama, tidak boleh berkata kotor. Berarti kalau misalkan tidak boleh berkata kotor ini, kalau diubah biasanya harusnya bagaimana? Oh ya, berkata baik, pintar, ada lagi gimana berarti? Diubahnya bagaimana? Berbicara yang apa? Berbicara yang sopan. Nah, Bu, berbicara yang sopan itu yang seperti apa? Berbicara yang sopan itu yang saling menghargai orang lain. Kemudian anak-anak juga tidak lupa selalu membiasakan diri dengan mengucapkan apa yang namanya 4 kata ajaib. Masih ingat 4 kata ajaib itu apa saja? Apa saja? Satu, 4 kata ajaib. Temu 4 kata ajaib. Kalau berbuat salah harus bilang maaf. Kalau butuh bantuan harus apa? Bilang tolong. Kalau dapat hadiah, dapat pertolongan dari orang lain, mengucapkan terima kasih. Kalau dapat di depan orang lain harus bilang permisi. Nah, jadi keyakinan kelas kita yang pertama diubah dari peraturan tidak boleh berkata kotor, diubah menjadi berbicara yang sopan. Jadi kepada siapapun anak-anak harus membiasakan diri berbicara yang sopan. Terutama saat di sekolah, anak-anak harus berbicara dengan baik, menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Setuju ya? Pertama ya? Oke. Yang kedua, dilarang mengejek teman yang berbeda. Ini maksudnya apa ya? Dilarang mengejek teman yang berbeda. Berarti apa? Kita itu tidak boleh mengejek. Mengejek itu termasuk membuli apa tidak? Membuli. Jadi guru mau di kelas ini sudah tidak ada lagi yang namanya pembulian. Jadi anak-anak di sini dilarang mengejek teman yang berbeda. Berarti di sini kita ubah menjadi saling menghargai dan menerima perbedaan. Bu guru jelaskan ya anak-anak ya. Kalau yang namanya berbeda itu bukan suatu masalah. Setuju? Kita harus saling menghargai yang namanya perbedaan. Jadi betul ya. Saling menghargai. Dan apa? Dan menerima apa tadi? Menerima perbedaan. Tadi dari Fatir ya ini ya. Bagus sekali Fatir. Oke. Yang ketiga, dilarang bermain sebelum belajarnya selesai. Apakah begitu? Betul? Dilarang bermain sebelum belajarnya selesai. Berarti tugas utamanya anak-anak bermain apa belajar dulu? Belajar dulu. Berarti Fatir, halo dari sini. Dilarang bermain sebelum belajarnya selesai. Berarti sebetulnya bermain itu boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh apa tidak? Boleh, asalkan tugasnya sudah selesai, belajarnya sudah selesai. Berarti di sini guru tulis gini ya. Belajar yang utama bermain setelahnya boleh ya. Bermain setelahnya. Oke.
Bapak Ibu guru yang sedang menjelaskan. Tulis ya. Tertib dan memperhatikan. Memperhatikan guru saat menjelaskan. Saat pembelajaran berlangsung. Yes. Nomor 5, tidak boleh mukul-mukul teman. Betul nggak ini? Nah, berarti harusnya bagaimana kalau kita tidak boleh mukul-mukul teman itu harusnya anak-anak apa? Saling apa? Bisa saling apa? Menghargai. Saling menyayangi. Pintar sekali. Saling menyayangi. Saling menyayangi. Tidak boleh mukul-mukul teman. Saling menyayangi. Dan apa? Menjaga. Nah, ini anak-anak perhatikan. Jadi keyakinan di kelas kita yang berangkatnya nanti dari yang namanya aturan kelas sudah kita ubah menjadi yang namanya kalimat positif untuk dapat diyakini menjadi yang namanya keyakinan kelas. Yang pertama kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Oke, yang pertama berbicara yang sopan. Yang kedua oke, yang kedua saling menghargai dan menerima perbedaan. Jadi guru mau di kelas ini anak-anak bisa meyakini kalau kita dapat saling menghargai orang lain, dapat menerima perbedaan. Oke, Jo, silakan duduk dulu. Ya, duduk dulu ya, Nak ya. Kemudian keyakinan kelas yang ketiga, belajar yang pertama, bermain setelahnya. Jadi yang nomor 3 ini, guru berharap anak-anak dapat meyakini bahwa belajar itu adalah tujuan utama kita datang ke sekolah. Setelah tugas belajarnya selesai, anak-anak diberi kesempatan untuk dapat bermain. Paham ya sampai sini ya? Oke, yang keempat, tertib dan memperhatikan guru saat pembelajaran berlangsung. Ini juga sangat penting. Ketika anak-anak sedang mengikuti pembelajaran, anak-anak harus dapat meyakini tertib memperhatikan guru saat pembelajaran berlangsung. Jadi di kelas tidak ada yang namanya keributan. Semuanya saat belajar harus fokus. Yang kelima, saling menyayangi dan menjaga. Nah, di kelas ini kita semua kelas 1A sudah satu keluarga. Bu guru sudah tidak mau lagi yang mendengar laporan anak-anak, Bu ini ngeledek si ini, Bu ini mukul yang ini. Kita semua harus saling menyayangi dan menjaga. Setuju dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat ini? Setuju? Nah, coba dari sini kita bisa melihat berbicara yang sopan. Berarti ini apa nilai kebaikannya? Kita harus menjadi orang yang sopan. Nah, sopan. Kedua ini saling menghargai dan menerima perbedaan. Berarti nilai kebaikannya apa? Kita harus dapat menghargai. Kemudian belajar yang utama, bermain setelahnya. Ini namanya nilai tanggung. Tanggung apa? Oke, tanggung jawab. Kemudian tertib dan memperhatikan guru saat pembelajaran berlangsung. Ini namanya nilai kebaikannya apa? Kita harus tertib. Pintar sekali. Kita harus menjadi anak-anak yang tertib. Kemudian ini saling menyayangi dan menjaga. Nilai kebaikannya apa? Kasih sayang. Bagus sekali. Ya. Nah, anak, dari apa yang sudah kita buat hari ini, guru berharap mulai sekarang di kelas 1A anak-anak sudah dapat menerapkan yang namanya keyakinan kelas, bahwa keyakinan kelas kita ini adalah kelas yang apa? Sopan, Santun. sopan, menghargai
dilakukan, ya. Ini yang namanya keyakinan kelas. Alasannya mulai sekarang kelas 1A sudah memiliki yang namanya keyakinan kelas. Anak-anak harus menjadi anak-anak yang sopan, menghargai, tanggung jawab, tertib dan penuh kasih sayang. Sepakat dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Sepakat? Oke. Jadi itulah anak-anak ya keyakinan kelas yang sudah kita buat pada hari ini. Guru berharap anak-anak dapat menjadi anak-anak yang lebih baik setelah adanya keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, setelah kegiatan ini nanti guru minta bantuan untuk anak-anak untuk menulis keyakinan kelas ini di selembar kertas yang besar ya. Nanti kita pajang di kelas kita. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naura, Vanessa, bermain itu tidak apa-apa ya. Itu adalah hal yang wajar. Guru juga begitu. Aktiviti guru sangat senang sekali bermain. Tetapi bermain itu ada waktu dan juga batasannya. Nah, sekarang guru memanggil Vanessa sama Naura ke sini untuk apa? Tahu nggak? Nah, ini Vanessa, Naura, guru bertanya. Tadi saat beristirahat telah berakhir, apakah kalian sudah dengar? Sudah dengar? Sudah? Nah, kalau kalian sudah dengar, apa sih yang mesti kalian lakukan di luar sehingga kalian belum masuk ke kelas? Saya masih ingin main lagi Bu. Oh gitu, kalian ternyata masih ingin mainan di luar. Ya, masih ingin main di luar. Bermain itu boleh-boleh saja nak, tetapi harus tahu waktu dan juga batasannya. Kalau menurut Naura sama menurut Vanessa, bermain saat jam istirahatnya telah berakhir dan kalian tidak masuk, apakah itu adalah tindakan yang benar? Apakah yang benar? Iya, itu adalah tindakan yang tidak tepat. Lalu keyakinan kelas apa yang sudah kalian percayai? Harusnya bagaimana? Harusnya kalian bisa lebih apa? Lebih apa? Lebih keras lagi. Nah, harusnya lebih disiplin lagi. Kalian harus bisa menghargai yang namanya waktu, betul? Nah, kalian harus bisa menghargai yang namanya waktu. Nah, tindakan yang kalian lakukan itu tadi sudah mencerminkan keyakinan kelas atau belum? Sudah apa belum? Belum. Nah, itu yang harus kalian pahami. Jadi apa yang kalian lakukan ini tadi, saat bel masuk setelah istirahat sudah berbunyi, kalian masih asik main di luar, itu sudah tidak mencerminkan keyakinannya ada di kelas kita. Keyakinan kelas kan juga kita buat secara bersama-sama ya. Jadi harus dilaksanakan secara bersama-sama. Setelah kalian tahu yang sudah kalian lakukan itu tidak mencerminkan keyakinan kelas, setelah ini apa yang harus kalian lakukan? Rencana apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki hal ini? Gimana? Guru tidak dengar gimana? Disiplin lagi. Oh iya, bagus. Kalian akan berusaha lebih disiplin lagi ya. Setelah ini anak-anak harus lebih belajar menghargai yang namanya waktu, lebih disiplin dan juga lebih apalagi lebih tertib. Bisa ya itu dilaksanakan ya, agar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bisa berjalan dengan baik. Ya, bisa ya dipahami ya. Oke, terima kasih. Silakan bisa kembali ke ruang kelas. Ya. Naura, Vanessa, tadi kan anak-anak kan sudah Bu Guru panggil nih. Setelah waktunya masuk, selesai istirahat, kalian malah asik bermain di luar. Apa yang kalian rasakan setelah Bu Guru panggil? Saya merasakan senang Kenapa kok bisa merasa senang? karena saya bisa Ya, mengingat apa? mengingat keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Sehingga apa? Sudah ingat keyakinan kelas. Sehingga kalian bisa menjadi anak yang lebih Baik baik dan
disiplin ya. Jadi ini tadi setelah Bu Guru panggil, anak-anak bisa merasa senang ya. Kalian sudah mengingat kembali yang namanya keyakinan kelas yang sudah kita buat. Terima kasih. Terima kasih, Bu Guru. Iya, baik. Jadi gitu ya. Setelah Bu Guru panggil ini nanti, Bu Guru berharap bahwa keyakinan kelas akan selalu kalian ingat dan selalu kalian lakukan.